ada beberapa perkara yang bisa menjadikan hati seorang menjadi qalbun salim. Yang pertama tadi sudah kita singgung dari perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, seorang berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri untuk ketika beramal soleh dia hanya fokus kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau dia bersedekah, maka dia tahu Allah sudah tahu dan saya tidak perlu komentar dari orang lain, ya. Ya, wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha ya'lamu, ya. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, intinya kalau kau hendak beramal soleh, di antaranya bersedekah dan juga amal soleh yang lainnya, hadirkan Allah tahu. Ini di antara cara untuk bisa ikhlas. Hadirkan Allah tahu saya sedang bersedekah. Hadirkan saya di tengah malam baca Quran, Allah tahu. Ketika kita sering menghadirkan Allah tahu, kita lupa dari penilaian manusia. Yang kita ingin yang penting Allah tahu. Maka seorang ketika berbuat baik sama orang lain, sungguhnya dia sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan orang tersebut. Sehingga dengan demikian dia tidak menanti pujian orang tersebut. Sebagaimana syiar orang-orang mukmin yang berada di surga, penghuni surga, kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap dari kalian balas budi maupun kata terima kasih, kami enggak berharap. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara bentuk riya adalah intidharus sana. Menanti dipuji itu riya. Kalau kita melakukan kebaikan kita masih nunggu mau dipuji, belum dipuji, masih nunggu dipuji. Itu berarti sudah apa? Riya. Kalau seorang beramal kebaikan, dia berbuat baik kepada ibunya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada kerabat dekatnya, dia masih berharap dibalas kebaikan oleh mereka agar mereka tahu tentang jasa dia kepada mereka, ini dia belum ikhlas. Dia belum ikhlas. Makanya Rasulullah SAW melarang sedekah yang diikuti dengan alman wal adha. Alman itu apa? Merasa kita punya jasa sama dia, itu jangan. Berusaha kalau kita beramal saleh, fa innallaha ya'lamu. Allah sudah mengetahui. Sehingga kaitkan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita terbiasa untuk ikhlas. Dengan demikian kita tidak peduli dengan komentar netizen. Netizen mau jempol kaki kita pun tidak peduli. Tidak peduli, ya. Jangan jadikan kebahagiaan kita pada komentar apa? Netizen. Tapi yang sudah kita kerjakan benar atau tidak, itu yang penting, karena Allah ya'lamu, Allah mengetahuinya. Ini sepertinya sepele, tapi ini sebab utama menjadikan seorang hatinya salim. Kalau tidak, hatinya sengsara, menanti pujian orang, menanti balas budi orang lain, menanti netizen komentar dengan kebaikan, orang menderita seperti ini. Sehingga dia harus kalau tampil harus perfect, harus ini, dia karena pertimbangan dia manusia. Tapi kalau pertimbangan dia terhadap Allah sudah benar atau tidak, itu saja, amal saya benar atau tidak, sudah selesai. Maka hati-hati, ini penyakit bisa menimpa siapa saja. Ya, tentang bahayanya mencari pujian, ya. Di antara juga menjadikan hati seorang salim tadi, selamat dari kesyirikan, di antaranya dia selalu berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar kita sempurna tawakalnya, agar sering, nama tawakal itu apa? Bergantung kepada Allah. Agar kita selalu bergantung kepada Allah, selalu sering berdoa. Hafal doa-doa itu. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa makan, doa selesai makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC, keluar WC, doa masuk suatu negeri, doa ke pasar, hafalkan doa-doa tersebut. Doa mau berhubungan dengan istri, hafalkan doa-doa tersebut. Kalau tidak hafal, minimal bilang apa? Bismillah. Sehingga hati kita selalu bergantung kepada Allah. Kita tahu makhluk di depan kita ini semuanya hanyalah sebab, yang menentukan akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja, jangan gantungkan rezeki kita pada bos kita. Gantungkan kepada Allah. Allah yang buat bos kita terima lamaran kita. Allah yang membuat bos kita memberi gaji kita pada waktunya. Kalau Allah berkehendak bos kita mecat kita. Kalau Allah berkehendak dia tunda-tunda gaji kita sehingga kita utang enggak bayar-bayar. Oleh karenanya selalu demikian. Selalu demikian. Jangan bandingkan bosnya kebahagiaan kita pada orang dekat kita. Bisa jadi Allah merubah hatinya. Ya, Allah membuat dia tadinya sayang sama kita jadi benci sama kita, ya. Sehingga selalu sering menyandarkan hati kepada Allah sehingga kita selamat dari ketergantungan hati kepada manusia manapun. Mereka hanyalah sebab, yang menentukan akibat siapa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab hati bisa salim.
Di antaranya kedua yang buat hati bisa menjadi salim adalah belajar untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi yang Nabi bacakan, ya, as'aluka ridha ba'dal qada. As'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon ridha setelah keputusanmu. Ya. Dan ini luar biasa karena teori tentang takdir kita semua paham, semua keputusan Allah. Apa yang terjadi baik dan buruk semua keputusan Allah, dan Allah pasti ketika mentakdirkan yang buruk pasti ada hikmah di balik itu. Teori kita semua tahu. Tapi benar-benar hati kita tunduk akan hal tersebut, kita butuh taufik dari Allah. Maka jangan lupa berdoa, as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon kepada Engkau sifat ridha, ya Allah, atas segala keputusanmu. Ridha, rela, senang dengan keputusan tersebut. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan, banyak. Dalam berbagai ekonomi belum tentu sesuai dengan kita inginkan, tetangga belum tentu sesuai dengan kita inginkan, rekan kerja belum tentu sesuai dengan kita inginkan, pasangan hidup belum tentu sesuai dengan kita inginkan, anak-anak belum tentu seperti yang kita inginkan. Maka kita berdoa, kalau tidak hati kita akan selalu gelisah, tidak ridha, dan tidak mungkin kalau hati tidak ridha dikatakan dengan hati yang salim. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa tastahilu salamatul qalbi ma'as sakhati wa adamir ridha. Dan mustahil hati itu selamat jika dia marah dan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu ashadda ridhan kana qalbuhu aslama. Semakin seorang hamba ridha dengan keputusan Allah, semakin hatinya semakin selamat. Maka ini perlu belajar tentang takdir, tentang keagungan Allah. Dengar kajian-kajian tentang bahwasanya keputusan Allah adalah yang terbaik buat kita, sehingga kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah berdoa, ternyata hasilnya buruk, yakinlah itu terbaik. Itulah kebaikan Allah datangkan dalam bentuk musibah. Selalu ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, diuji dengan berbagai macam ujian. Musibah dimusuhi oleh kakak-kakaknya, musibah dipisahkan dari ayah dan ibunya yang dia cintai, musibah dibuka bajunya kemudian dimasukkan dalam sumur, musibah kakak-kakaknya jual dia sebagai budak, musibah kemudian dia dituduh ingin menzinahi Zulekha, tuduhan, musibah dia akhirnya dipenjara. Tapi musibah tersebut musibah tambah musibah plus musibah plus musibah sama dengan nikmat jadi bangsawan. Bahkan bisa berbakti kepada orang tuanya, keluarga semua dipanggil untuk tinggal di Mesir. Dia berbakti kepada mereka, muliakan karib kerabatnya. Maka seorang kalau renungkan hal ini, dia tahu bahwasanya terkadang Allah beri kenikmatan dengan dalam bentuk apa? Musibah. Lihatlah kisah Nabi Khadir ketika membunuh anak kecil. Nabi Musa bertanya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kau membunuh jiwa tanpa ada sebab, dia tidak bunuh orang, kenapa kau bunuh? Maka Nabi Khidir bercerita, ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Adapun anak yang aku bunuh tersebut, sungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang mukmin, dan kami khawatir anak ini karena nakal nanti di kemudian hari akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kemaksiatan, dalam kekufuran. Karena orang tua bisa goyang gara-gara ikut apa? Anak-anak. Maka kami ingin Allah ganti anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang, wa aqraba ruhma, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak bisa memahami musibah yang menimpamu, ingat kisah Nabi Khadir. Bisa jadi sesuatu yang diambil dari kita yang kita cintai, ternyata Allah ingin kebaikan di balik apa? Di balik itu. Maka latih diri kita untuk ridha dengan keputusan Allah. Maka setiap musibah menimpa kita, jangan lupa bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, segala keputusannya. Kita memuji Allah dalam musibah yang menimpa kita. Ini suatu yang sangat berat, tetapi ini menjadikan hati kita qalbun salim. Ingat kata Ibnu Qayyim, mustahil hati salim sementara dia marah dengan keputusan apa? Allah. Dan ini semua dengan ilmu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menjadikan hati kita salim, di antaranya sering baca Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an tentu dengan mentadabburi, bukan sekedar baca target berapa juz. Ada orang baca Quran target akhirnya tidak mentadabburinya, akhirnya tidak merubah akhlaknya. Dia tidak ngerti apa yang dia baca. Orang-orang Khawarij suka baca Quran tapi la jawizu taraqiyahum. Al-Quran dibaca namun tidak sampai masuk ke dalam dadanya, hanya dibaca doang. Maka kita ingin seorang baca dengan ditadabburi, dinikmati maknanya, ayatnya. Kalau dia penasaran tinggal dia baca tafsirnya. Sekarang banyak aplikasi, tinggal pencet, klik,
keluar tafsirnya. Nikmati bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan sebagai obat bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Kalau ada penyakit, agar hati kita salim, sehat, selamat, baca Al-Quran. Tapi caranya dengan baca dengan apa? Tadabbur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Dan di antaranya obat yang paling utama adalah obat penyakit hati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Qur'anu huwa syifaa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Al-Quran adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit hati maupun penyakit fisik. Wa adwa'ud dunya wal akhirah, wa adwa'id dunya wal akhirah, seluruh penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Ya. Wa ma kullu ahadin yu'ahhalu wa la yuwaffaqu lil istishfa'i bihi. Akan tetapi tidak semua orang diberi taufik untuk bisa berobat dengan Al-Quran. Maka kalau baca Quran niatkan untuk tadabbur, niatkan untuk membersihkan hati kita ini. Makanya orang kalau baca Quran insyaallah ada penyakit hati berkurang. Karena Al-Quran adalah obat. Maka seorang niatkan untuk hal tersebut ya. Kemudian di antara agar hati menjadi salim, di antaranya ini yang sangat penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah nomor 3228 dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud dalam tahqiq Musnad Al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Kemudian wa as'aluka azimatar rusydi. Kemudian as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman. As'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta alamul ghuyub. Maknanya secara sederhana, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, yaitu minta istiqamah. Ya Allah, aku mohon tsabata fil amr, itu istiqamah dalam menjalankan apa? Kebaikan. Wa as'aluka azimatar rusdi, yaitu aku minta kepada Engkau agar serius ketika menjalankan kebaikan sehingga berhasil. Para ulama menafsirkan as'aluka azimatar rusdi, maksudnya Allah, kalau aku menjalankan kebaikan buat aku serius, diberi taufik sehingga aku berhasil mendapatkan kebaikan tersebut, menjalankan kebaikan tersebut dengan baik. Kemudian wa as'aluka syukra nikmatik, aku mohon kepada Engkau agar bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, wa husna ibadatik, dan agar bisa beribadah kepadamu dengan baik, wa as'aluka lisanan sadiqan, dan aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur, tidak mencela-mencela ya. Tidak ngomong yang salah-salah. Termasuk lisan yang jujur adalah tulisan yang jujur, karena manusia mengungkapkan isi hatinya dengan dua cara, dengan tulisan maupun dengan ungkapan. Oleh karenanya sekarang banyak orang nulis mencela-mencela terutama di komentar-komentar, nulis seenaknya, semaunya, seakan-akan tidak ada malaikat yang mencatat komentarnya. Ngomong sepuas-puasnya, maki sepuas-puasnya, nuduh sepuas-puasnya. Itu sama dengan lisan. Dan semakin parah kalau di dunia maya semakin berani. Kalau hadap-hadapan kan enggak berani. Lihat depannya besar, enggak. Tapi kalau di dunia maya tidak ketahuan siapa dia, maka dia tulis seenak-enaknya, nuduh seenak-enaknya, ngomong seenak-enaknya. Kalau di hadapan Allah tentu dia akan berbeda. Maka as'aluka lisanan sadiqan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur, wa qalban saliman, dan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat ya. Nah, ini diantara doa ya, kita sering berdoa Allahumma inna as'aluka, kalau panjang terlalu panjang baca secara singkat aja, as'aluka qalban saliman, as'aluka qalban saliman. Hati inilah yang menyelamatkan seorang di akhirat. Hati inilah yang menjadikan semua yang dia miliki bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Adapun kalau hatinya tidak salim, anaknya, hartanya, semua tidak ada manfaat bagi dia di akhirat kelak. Baik, ini diantara sebab agar seorang mendapatkan qalbun salim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sebab juga ya, agar seorang mendapatkan qalbun salim adalah
banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Seringlah kita berzikir, ini kurang zikir. Kata Abdullah bin Aun, zikrun nas da'un, zikrun nas da'un wa zikrullah dawa'un. Nyebut-nyebut manusia, zikir manusia itu adalah penyakit, dan zikrullah, berzikir kepada Allah adalah obat. Kita lebih banyak mananya? Zikir manusia atau zikir kepada Allah? Zikir manusia. Lihat medsos isinya manusia. Ngomongin manusia, apalagi musim-musim sekarang. Manusia. Kita menuduh, kita jengkel, kita dengki, kita sedih, kita marah, kita analisa, kita duga-duga, manusia. Tapi bukannya dilarang, kalau perlu tidak apa-apa. Tetapi zikrullah terabaikan, itu jadi masalahnya. Padahal mengingat Allah itulah kebahagiaan, itulah obat bagi penyakit hati. Kalau kita sering ingat-ingat manusia terus, justru banyak penyakit dalam hati ini. Bagaimana menjadi qalbun salim? Al-Quran enggak pernah dibaca, zikir enggak pernah zikir, salat secepat-cepatnya ya. Habis itu baca Quran 5 menit mata sudah mulai ngantuk. Lihat debat politik 1 jam pun tidak bosan. Komentarnya diulang-ulang pun tidak bosan. Apalagi kalau komentar menghabisi yang dia tidak suka, dia senang sekali. Berjam-jam, tiap hari. Terus gimana hati tidak sakit? Ya, semua ada waktunya. Semua ada kadarnya. Adapun kita sibuk dengan membaca manusia, politik kita baca, ekonomi kita baca, bisnis kita baca, kesehatan kita baca, berita kesehatan kita baca, berita selingkuh kita baca, berita artis kita baca, berita kriminal kita baca, terus berita akhirat tidak kita baca, gimana hati kita mau selamat? Mustahil. Oleh karenanya sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, agar hati kita juga bersih dari berbuat buruk kepada manusia lain, jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Tidaklah kita kepo kalau itu kecuali kalau perlu, darurat. Hukum asal kita enggak usah kepo dengan urusan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Ahmad Syakir, Rasulullah SAW bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi syai'an an ahadin. Aku tidak ingin seorang pun dari sahabatku menyampaikan tentang sesuatu pun tentang orang lain. Saya tidak ingin kalian sahabatku cerita tentang orang lain. Wa ana uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kenapa saya ingin kalau keluar ketemu dengan kalian hati saya bersih, hati saya selamat. Jadi enggak usah kita apa kata orang itu, kenapa kata dia, enggak usah perlu tahu. Kalau kita pas tahu ya kita urusin. Kalau enggak tahu enggak usah tahu. Kalau itu bukan urusanmu, pengetahuanmu tidak bermanfaat baginya, enggak usah tahu. Seperti orang datang sama saya, Ustaz, tahu kan kisah ini ada masalah? Ini saya dengar. Ustaz mau dengar enggak dari versi saya? Saya enggak mau dengar. Ini versi saya, Ustaz dengar dulu. Enggak, saya enggak mau dengar. Kenapa? Saya tahu pun saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak bisa datang nasihati dia, saya pun enggak bisa, dia pun mungkin enggak mau dengar dari saya. Terus saya tahu buat apa? Sekedar wawasan doang. Buat apa? Wawasan yang bikin hati jadi sakit. Terus dia bilang sama istri saya, Mbak tolong dengar Mbak versi saya. Istri saya bilang enggak mau. Sebentar aja, enggak saya enggak mau. Jadi sama orang, sama istri saya enggak mau. Dan akhirnya tidak jadi apa? Cerita. Kadang dia cerita tambah apa? Penyakit hati. Kita tahu ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Apa manfaatnya bagi kita? Kecuali kamu memang ingin menasihati, kamu harus tahu. Orang datang ada masalah, ya dengar, kita dengar mau diapain. Orang datang ke rumah curhat, konsultasi, saya harus dengar. Saya tidak pengen dengar pun akhirnya apa? Dengar. Ya, tapi kalau tidak perlu, ngapain kita kepo? Kalau ingin hati selamat, jangan terlalu tahu urusan apa orang lain. Kita tahu urusan orang lain kalau itu bermanfaat bagi kita atau memang ada masalahnya di balik itu. Kalau enggak, itu hanya mengotori hati.